Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Wisma Yunita, dari program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang cara submit artikel ke Open Journal System, jurnal ilmiah. Nah, materi tentang hal ini diperlukan oleh mahasiswa yang mungkin perlu mengirim artikel mereka ke salah satu jurnal OJS. Bisa jadi sebagai salah satu syarat untuk bisa tamat kuliah, gitu ya. Jadi di sini akan diberitahukan cara-cara langkah-langkah untuk submit artikel tersebut. Jadi bagaimana langkah-langkah submit artikel ke OJS jurnal ilmiah? Oke, mari kita simak satu persatu. Pertama itu registrasi pada jurnal yang dituju. Kemudian yang kedua, submit artikel, itu ada new submission itu ya. Terus di dalam submit artikel itu ada 5 langkah, mulai dari starting the submission sampai ke confirming the submission. Lalu ada proses review, proses editing, pengaturan isu, dan publikasi artikel di jurnal tersebut. Nah, ini langkah-langkah yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, registrasi. Nah, untuk registrasi, misalnya di sini saya mengambil contoh JOAL, yaitu Journal of Applied Linguistics and Literature, milik program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Bengkulu. Nah, JOAL ini merupakan salah satu jurnal di Universitas Bengkulu yang sudah terindeks DOAJ dan Sinta 3. Sudah punya ISSN, baik print maupun online. Oke. Yang pertama itu klik register. Kalau belum pernah mendaftar pada jurnal yang JOAL, kita klik register situ. Nah, lalu lengkapi data. Data ini pasti diminta, misalnya username, nama pengguna bisa satu kata, misalnya, atau pakai dash. Kalau saya Wisma Yunita saja gitu, simple. Kemudian password untuk login ke jurnal. Silakan password apa saja yang rasanya gampang diingat dan Anda tidak akan bingung mencari password itu, dan sekurang-kurangnya ada 6 karakter gitu. Kemudian di repeat password. Kemudian ada validation, nanti saya bukan robot. Nah, kemudian ada first name, itu nama depan. Lalu middle name kalau punya, kalau tidak punya ya tidak usah. Kemudian last name itu wajib pakai tanda bintang ya. Last name misalnya Wisma Yunita. Oke. Kalau inisial WY. Gender female. Affiliation itu nama afiliasi atau kampus penulis, misalnya kayak saya Universitas Bengkulu. Nah, diisi semua. Lalu kita lanjut pada tahap berikutnya. Jangan lupa tadi validasinya saya bukan robot, titik klik ya, ada captcha-nya. Nah, setelah semua data diisi, lalu klik register pada pojok kiri bawah. Sebelum itu, pada bagian register as itu, sebelum kita register itu kita harus centang dulu, misalnya di situ sebagai reader, atau sebagai authors, atau sebagai reviewer. Nah, kalau Anda juga bisa menjadi reviewer, maka ini bisa Anda centang juga. Tapi bila tidak, bisa Anda menjadi reader dengan author saja, 2 ini saja. Lalu klik register. Lanjut, submit artikel. Nah, untuk submit artikel itu, kan kita sudah punya account tuh. Nah, jadi akan pergi ke my account gitu ya. Nanti kita akan login ke jurnalnya dan kita masuk ke bagian user home dan my account. Klik new submission, ini yang di pojok, bukan pojok, bagian kanan gitu ya. Diklik, lalu
Nah, tadi kan ada 5 langkah ya. Bukan 5 langkah dari rumah, tapi ini 5 langkah untuk submit di artikel. Nah, centang semua, lalu klik save and continue. Sini ya, kalau misalnya mau si comment to for the editor boleh, tapi kalau misalnya tidak usah, tidak ada yang perlu dikomen karena kita baru masih submit gitu ya. Oke, centang semuanya, klik save and continue di bagian pojok kiri bawah. Lanjut, upload the submissionnya yang start kedua ya, bagian kedua, upload submission. Nah, untuk upload manuskrip atau draft artikel Anda, lengkapi langkah-langkah berikut. Pertama, browse file dulu. Sini pilih file, terus cari di mana filenya terletak di komputer Anda, lalu klik open, choose file window, dan which place the name of the file on this page, kemudian klik upload. Nah itu akan muncul, dia akan seperti ini. Nanti ada file submission file, nanti file nama file Anda akan dikasih kode sendiri oleh mereka. Original file namanya, cara publikasi, artikel jurnal ilmiah melalui OJS. Nah itu berapa ukurannya, 353 KB, kemudian kapan di upload, misalnya tanggal 7 bulan 5 tahun 2017. Nah itu dimasukkan, kemudian ada klik lagi, jadi unggah file tadi ya. Nah, setelah selesai klik lagi save and continue. Oke. Next. Nah selanjutnya itu entering the submissions metadata. Nah ini isi data lengkap authors. Kemudian jika perlu lebih dari satu, tambahkan dengan klik add authors. Ini sumbernya dari sini ya, diambil dari http://www.dikampus.com. Oke, nah di sini masukkan metadata itu, nama authorsnya siapa, last name-nya apa, nama kita ya, first name-nya Wisma, kalau nggak ada middle name nggak usah, Yunita gitu. Gimana kalau namanya cuma satu misalnya gitu kan, Yunita aja ya sudah, first name Yunita, last name-nya Yunita lagi. Lalu email wismayunita@gmail.com misalnya gitu. Orchid ID kalau nggak ada nggak usah diisi, nggak apa-apa. Orchid ID ini salah satu tempat kita untuk juga menyimpan atau artikel kita, sama kayak ResearchGate kayak gitu ya. Kalau nggak ada nggak usah diisi. Ini juga kalau nggak ada nggak usah diisi. Afiliasi jangan lupa tentu, Universitas Bengkulu misalnya gitu. Country Indonesia, bio statement bisa diisi bisa tidak. Oke, lalu lanjut, kalau misalnya perlu authors yang satu lagi, add authors. Nanti isinya sama seperti ini, tapi mungkin namanya beda, emailnya beda. Nah, sudah selesai. Maksudnya dilakukan sama seperti tadi, misalnya nama teman yang satu lagi sampai berapa, misalnya 5 ya 5 kali mungkin seperti ini. Jadi nanti akan muncul di metadatanya. Lalu setelah melengkapi metadata dari authors, harus melengkapi metadata artikelnya. Misalnya judulnya apa, ambil dari artikelnya, klik masukkan situ. Kemudian abstraknya pindahkan, blog copy paste, pindahkan ke abstrak, bagian abstrak ini. Dan kemudian keywordsnya yang misalnya ada 2 sampai 5 itu, masukkan keywordsnya ke sini. Kemudian jangan lupa N gitu ya, ini maksudnya English bahasanya. Nanti akan muncul untuk sebagai metadata dari artikel jurnal yang akan kita publish. Nah, lanjutnya contributors and supporting agencies. Nih, kalau misalnya ada sponsor, dana gitu, boleh disampaikan di sini. Nah, lalu upload references. Jadi semua referensi di bagian artikel tuh copy, pastekan ke sini, masuk di sini, kemudian klik save and continue. Lalu tahap keempatnya yaitu uploading supplementary files. File tambahan. Di sini ini optional ya, bila ada
isi. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Jadi misalnya di sini apa yang dapat kita unggah sebagai file tambahan itu instrumen penelitiannya, data penelitian, misalnya kayak charts atau apa gitu, gambar atau tabel. Nah, klik aja sama kayak unggah file tadi, lalu isi metadatanya, copy file, masuk, terus upload. Nanti akan muncul dia. Kalau tidak ada, ya tidak ada. No supplementary file have been added to the submission. Lalu save dan continue lagi. Lalu yang kelima, confirming the submission. Ini kita konfirmasi kalau kita sudah submit. Nah, di sini to submit your manuscript to journal, klik finish submission. Nah, sini ada finish submission. Nanti kalau sudah selesai kan akan muncul tuh ID-nya, misalnya 16. Ini original file name-nya ini, tipenya submission file, ukurannya segini, kapan diuploadnya tanggal 5 bulan 7 misalnya. Inilah nama file kita nanti. Setelah itu terakhir, kalau sudah selesai semua ini, kalau ada ya, confirming submission ini, maka kita klik finish submission. Udah selesai proses mengunggah artikel kita ke Open Journal System dari sebuah jurnal. Setelah melakukan 5 langkah submit artikel tadi, nah kita bisa melihat status perjalanan naskah artikel dengan mengklik aktif submission pada user home. Kita kan ada punya user home kita tadi, tempat rumah kita. Kalau dalam jurnal itu rumah kitanya. Nah, kan ada home, user, authors, active submission. Nah, kita klik sini, kita lihat. Nah, inilah data yang kita sudah submit. Ada satu dari satu item. Nah, ini dia. Ini, nah ID-nya. Ini kapan ininya, sectionnya art, dan journal, kemudian judulnya apa. Nah, status ini yang perlu dilihat. Awaiting assignment, berarti dia ini menunggu ditugaskan atau nunggu dibaca atau dicek oleh editor. Nanti kalau misalnya dia sudah kasih dalam proses review, maka akan muncul proses review gitu. Nanti sudah itu akan dikembalikan ke kita, ada review dari jurnal, dari editornya. Nah, kita perbaiki, bila perlu diperbaiki, kemudian kirim lagi gitu. Nanti seperti itu. Jadi sabar menunggu. Kalau misalnya sudah kita submit, ya sabar nunggu respon dari editornya, dan itu bisa cepat, bisa lama sekali, tergantung. Kalau jurnalnya bagus biasanya agak cepat, mungkin 2-3 minggu, atau biasanya di dalam jurnal itu dia sampaikan kok berapa lama proses untuk ditolak atau diterima untuk direview gitu loh. Itu akan disampaikan kok oleh jurnalnya gitu ya. Jadi kita tunggu aja untuk dia diproses lebih lanjut. Nah, yang akan kita lakukan lebih lanjut itu yaitu proses review, kita bolak-balik ke kita, editing, terus lalu pihak jurnalnya akan mengatur isunya kapan, maksudnya itu nomor berapa di jurnalnya, itu volume berapa dia akan diterbitkan, kemudian publikasi jurnal. Kalau sudah selesai proses editing dan segala macam bolak-balik, sudah diterima, kemudian maka jurnalnya, artikelnya dipublish, masuk ke dalam salah satu artikel di edisi berikutnya gitu. Jadi begitu proses untuk submit artikel ke Open Journal System suatu jurnal gitu ya. Mungkin saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.